Bebek suruh berzikir kepada Allah nggak mau dia. Bunyinya gimana kalau bebek? Wek 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 wek. Sebetulnya bukan wek wek wek. Bebek, hayya 'alas shalah, yobek sholat, cuek 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 cuek. Tidak mau dia. Sapi lebih parah lagi. Sapi kita berzikir yuk kepada Allah. Bunyinya gimana sapi? Mirip. Mau nggak mau bahasa Jawanya. Kambing juga sama, bing, sholat bing, berzikir bing, yo kepada Allah. Bunyinya kan embe, padahal bunyinya apa? Enggak. Berarti tidak mau. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari rezeki kita bisa belajar juga. Karena dalam Al-Qur'an dinyatakan kalau kita bisa cerdas, kita harus berpikir dengan alam Allah berikan semuanya ini bisa untuk kita beriktibar, ngambil pelajaran. Contohnya, kalau kita bekerja ingin rezeki kita berkah, syaratnya jujur, bisa belajar dengan manggis. Manggis simbolnya gimana hadirin hadirat? Pernah lihat buah manggis? Pernah makan? Itu buah manggis, pantatnya yang di belakang itu sama dengan isinya. Kalau di belakang pantatnya ada tandanya 5, dalamnya pasti 5. Kalau di belakang pantatnya ada 6, itu ada tulis tandanya, berarti dalamnya 6, simbolnya jujur. Kalau rezeki kita ingin berkah, yuk kita latih, kita asah kejujuran kita. Karena bulan Ramadan melatih kejujuran. Walaupun orang lain tidak tahu kita berpuasa, tapi Allah Maha tahu. Nabi Muhammad orang yang jujur. Makanya Nabi Muhammad ketika mencari rezeki, ketika berbisnis, ketika berdagang, Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Artinya orang yang terpercaya, orang yang jujur. Dulu Rasulullah dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Sekarang Al-Amin masih di penjara. Al-Amin Nasution. Nabi Muhammad melatih kejujuran luar biasa karena melihat istrinya, mukanya yang namanya Siti Aisyah, mukanya kemerah-merahan. Nabi Muhammad jujur, memanggil istrinya ya Aisyah dengan panggilan mesra, ya Humairah. Apa artinya ya Humairah? Wahai yang kemerah-merahan. Luar biasa, sehingga istrinya semakin sayang. Tapi saya berpesan kepada bapak-bapak, kalau punya istri jelek hitam digaruk ngebul, jangan dipanggil ya Humairah, atau dipanggil hai Hajar Aswad. Marah gak kira-kira? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mencari rezeki diantaranya dengan kejujuran. Bukan hanya kita bangun malam, yang berikutnya dengan bersungguh-sungguh menjaga wajadah kita bisa belajar dengan cicak. Saya tanya hadirin hadirat, cicak ada sayapnya nggak cicak? Cicak nggak ada sayapnya. Tapi coba renungkan, kita bayangkan, tapi makanannya ada sayapnya nggak? Nyamuk. Ada sayapnya nggak? Ada. Boleh jadi kalau cicak dia berpikir percicakan, dia menyatakan, ya Allah, cicak yang paling berdemo kepada Allah. Apa sebabnya? Karena cicak nggak punya sayap. Makanannya ada sayapnya. Boleh jadi begini, ya Allah, saya nggak punya sayap, tapi makanan saya punya sayap. Bagaimana nih caranya? Tapi Allah berikan insting, killer insting, berikan firasat untuk cicak. Dia mendapatkan rezeki harus berusaha sungguh-sungguh baru dapatkan rezeki. Kita masih ingat nyanyian anak-anak kita yang kecil, cicak-cicak
di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Harus usaha dulu. Kita mencari rezeki, ingin mendapatkan rezeki, kita harus bersungguh-sungguh. Cicak aja bersungguh-sungguh. Waktu gelombang tsunami gempa di Jepang, saya pernah membaca buku motivasi yang berbicara tentang tsunami yang di Jepang. Karena banyak yang hancur, rupanya ada cicak tertancap badannya itu dengan paku sehingga dia tidak bisa bergerak. Tapi anehnya berbulan-bulan sampai 1 tahun itu cicak masih hidup. Akhirnya peneliti ingin dilihat, ini bagaimana caranya kok cicak masih hidup ini. Rupanya ada cicak yang berbaik hati mau menghampiri cicak yang badannya tertancap tidak bisa bergerak. Dikasih rezeki, akhirnya masih hidup. Kita pas bulan Ramadan, alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan nanti hasil Pilpres KPU pusat itu memberikan gambaran yang terbaik, hasil yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Karena kemarin saya baru ceramah di KPU, saya bilang ini saya sebetulnya datang kemari pengen minta bocoran, yang mana yang duluan, yang mana yang pemenangnya. Saya bilang begitu. Karena kenapa? Bingung nih bangsa Indonesia ini. Apa sebabnya bingung? Lihat TV One yang menang nomor 1. Lihat Metro TV yang menang nomor 2. Bingung kita, 2 apa? 1 atau 2, bingung. Makanya saya bilang ceramah kemarin, ini bangsa Indonesia 2%, ini sedang menunggu hasil tanggal 22 Juli ini, siapa pemenang Pilpres Indonesia ini. Terus 98%-nya, 98% sedang menunggu hasil pengumuman kapan THR dikeluarkan. Makanya ada kadang-kadang kiriman BB itu, biasanya hilal bulan itu kan kalau dilihat waktu penentuan awal Ramadan sama awal Syawal kan, rupanya ditulis itu kawan-kawan guyonan, ini sedang menentukan kapan dimulainya penentuan THR. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali cicak aja bersungguh-sungguh, semestinya juga kita bersungguh-sungguh. Ayam mendapatkan rezeki pun bersungguh-sungguh. Coba kita lihat, ayam mencari rezeki dengan kakinya, dengan cekernya, dengan mulutnya, dengan paruhnya. Diceker dulu baru dia makan matok. Makanya ilmu ayam itu ilmu kertok, nyeker matok. Pertanyaannya, ayam kalau tidak bersungguh-sungguh dia mencari, ada tumpukan sampah, kalau nggak dicari dengan nyeker-nyeker, dia tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus bersungguh-sungguh. Kita juga sama, hendaknya bersungguh-sungguh saat mencari rezeki. Yang perlu kita ingat, mohon diluruskan niat kita. Saat kita mencari rezeki, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencari rezeki, bekerja di PT, di Jiwasraya, itu niatnya cuma mendapatkan gajian saja, maka yang didapatkan cuma gajian saja. Tapi kalau kita niatnya bukan hanya dapat gajian, tapi diniatkan ikhlas karena Allah, itu bukan hanya mendapatkan pahala di sisi Allah, kita mendapatkan gajian, kerjanya akan maksimal, kerjanya lebih cenderung ikhlas, lebih cenderung nanti kita kreatif. Sebagai ilustrasi, kalau bapak-bapak nanam rumput, kira-kira padi ikut nggak? Enggak akan ikut. Kalau kita nanam padi, rumput ikut nggak kira-kira? Ini simbolnya. Kalau kita bekerja
diniatkan adalah ikhlas karena Allah, maka simbolnya kita menanam padi. Ikhlas sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Bukan hanya dapat padi, ada bonusnya rumput. Kita pasti dapat gajian. Bonus prestasi kita naik karena kita kreatif, create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda untuk kebaikan jiwa saya. Nah, berbeda tadi saat kita bekerja, niatnya itu bukan karena Allah, niatnya cuma apa? Gajian. Maka simbolnya apa? Nanam rumput, padi ikut nggak? Padi tidak akan ikut. Simbolnya apa? Kalau kita tidak diniatkan bekerja karena Allah, maka hanya dapat gaji saja di dunia saja. Oleh karenanya mencari rezeki yang baik adalah niatnya ikhlas. Inilah dalam kajian ekonomi Islam. Kalau kita ingin niatnya adalah ikhlas, insya Allah bernilai ibadah. Bukan hanya niatnya ikhlas, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sebesar apapun, sekecil apapun. Para nabi aja dia mencari rezeki bersungguh-sungguh. Coba kita lihat dalam riwayat Imam Al-Hakim dinyatakan Nabi Adam alaihissalam ternyata dia bekerja semaksimal mungkin menjadi apa? Petani. Nabi Nuh menjadi apa? Tukang kayu, pembuat perahu.